Selain perawatan tadi, ini juga penting, tapi ya walaupun ini penting juga kalau nggak dirawat kayak tadi ya percuma juga gitu ya. Ini kan cuma buat membantu tambahan ya. Jadi oke teman-teman, balik lagi di Bumi Merpati Channel ya. Nah, jadi kali ini saya udah di kandang sendiri nih teman-teman nih. Setelah kemarin grebek sana grebek sini jalan-jalan ke rumah teman, sekarang saya mau ngasih tips di kandang. Jadi di video kali ini tuh saya mau ngasih tips buat teman-teman ya, karena ini cuacanya itu lumayan agak, perpindahan cuaca lumayan agak ekstrim ya teman-teman ya. Jadi pasti banyak lah, karena saya juga kemarin baru ngalamin merpati kita itu kebanyakan agak nggak fit, terus kotorannya berair ya, bokernya berair nggak gumpal gitu. Itu ciri-ciri merpati yang mau sakit dan itu agak berbahaya nih teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tips tuh antisipasi biar merpati kita tahan di cuaca kayak gini ya, perbedaan cuaca yang musimnya hujan terus berhari-hari, terus agak ada kurang panasnya. Nah, jadi untuk mengantisipasi biar merpati kita tetap fit, tetap sehat di kondisi kayak gini yang lumayan ekstrim nih teman-teman ya, pertama banget kita harus di perawatan kandangnya teman-teman. Perawatan kandang, terus pakan, dan juga jamu tambahan lah teman-teman ya. Ini jamunya nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah beli, pokoknya pakai yang di kebun aja, ada aja gitu ya. Pertama kita kandang harus bersih nih teman-teman ya, karena harus bersih. Air diganti setiap pagi kita keluarin merpatinya, kita jemur, kita ganti air, kita bersihin kandang. Terus jangan lupa harus ada asinan nih, kalau kondisi cuaca kayak gini harus ada asinan. Terus jagungnya harus kering, sebisa mungkin dicuci, dicampur sama garam itu kalau bisa, kalau enggak ya yang penting ditapeni teman-teman, dibersihin lah, dibersihin, kita ayak gitu. Jadi jagung itu harus dipinggirkan di kandangnya teman-teman. Sore kita kasih makan, setelah kita makan kurang lebih udah malam lah, misal udah malam gitu, jagung dibuang teman-teman. Kalau nggak pun dibuang ya diambil dari kandang, dikeluarin, biar besok pagi tuh merpatinya nggak makan jagung sisa semalam gitu. Ini jagungnya udah dingin, pasti udah dingin, udah nggak sehat buat merpati lah teman-teman ya. Lebih baik kita ambil gitu. Kalaupun ini mau dikasihkan makan lagi sorenya, itu paling-paling harus dicuci dulu lagi baru dijemur teman-teman, itu sehat, pasti sehat. Nah, untuk yang tanya, biasanya ada yang tanya teman-teman ya, yang tanya biasanya banyak yang tanya, kalau malam tuh sebaiknya ditong apa enggak gitu, pasti banyak yang tanya. Mohon maaf nih, kandangnya reot nggak apa-apa, yang penting buat percontohan aja ya. Tapi ukurannya standar lah, lumayan bisa nih. Ini kelihatannya kotor kayak gini, tapi ini kotorannya itu kering teman-teman ya, aman. Jadi aman, kering, kita seset, kita bersihin. Ini kering juga, walaupun udah nggak bagus, tapi ini kering, kandangnya kering, bagus. Terus kalau yang tanya ditong apa enggak, kalau saya biasanya nggak ditong karena tongnya nggak memenuhi standar ya. Kalau tong yang bagus itu 40 kali 40 itu bolehlah ditong, dengan catatan paginya itu ngeluarinnya cepet, paling telat-telatnya setengah 8 kita, setengah 8 atau jam 8 kita harus keluarin dari tong teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau tetap ditong itu bulunya merpati bisa rusak. Karena kalau tetap ditong itu apa namanya istilahnya ya, nguap, kotoran semalam paginya nguap. Kalau terlalu siang, apalagi sampai jam 9 jam 10 masih ditong, di luar udah panas, merpati masih di dalam tong, itu bulunya rusak, bulunya basah, karena ini nguap teman-teman ya, karena nguap. Sekali lagi, kalau ditong ditutup itu nguap, itu menjadi rusak. Kalau nggak pun ditong sebenarnya nggak masalah teman-teman, tetap aman. Jangan lupa asinan harus ada. Asinan tujuannya untuk membantu proses pencernaan, entah itu dari makan jagung sama minum sama tambahan. Proses pencernaannya yang mempercepat itu asinannya yang membantu teman-teman. Jadi insya Allah tuh bokernya nggak berair kalau ada asinannya.
Nah terus kita lanjut perawatan selanjutnya itu, kalau saya ya ini pakai kunir teman-teman ya. Ini ampuh banget, nggak usah setiap hari. Kita kasih contohnya kunir yang paling bagus bagian mana itu, karena nggak sembarangan kunir yang mempunyai khasiat mantep, yang berkhasiat tinggi. Itu ada contoh kunirnya saya punya. Kita langsung lanjut aja. Oke teman-teman, nah ini bagian yang paling penting ya. Selain perawatan tadi, ini juga penting, tapi ya walaupun ini penting juga kalau nggak dirawat kayak tadi ya percuma juga gitu ya. Ini kan cuma buat membantu tambahan ya. Jadi karena udah banyak lah yang bikin konten kunir, tapi ya saya tetap tambahkan di sini karena ini lumayan penting ya. Bagian kunir yang memang digunakan itu lebih berkhasiat ya. Jadi bagian kunir yang digunakan lebih berkhasiat ini bedanya ya. Kunir yang namanya empu ini ya teman-teman ya, kunir empu ya. Kalau nggak salah tuh empu lah itu. Nih, ini bagian kunir yang udah bulatnya udah lebar sini nih teman-teman, udah gede ya. Ini tengahnya ini yang khasiatnya sangat berguna banget nih. Bedanya jauh lah pokoknya teman-teman sama kunir yang ini yang kecil nih. Ini yang kecil ada kan tuh bulat nih. Ini ya. Bulatan kecil ini ada, cuma ini lebih banyak dagingnya yang di luar lingkaran ini yang kurang khasiatnya kurang gede lah, kurang bagus gitu teman-teman. Lebih bagusan yang ini nih, yang empunya udah gede lingkarnya nih. Ini kan ngupasnya gampang nih teman-teman nih. Contoh aja nih. Jadi kita buang yang pinggir-pinggir teman-teman. Kita buang yang pinggir-pinggir ya teman-teman ya. Jadi yang di luar lingkaran tuh, pokoknya kalau kunir pasti ada kayak gini. Ini kita yang buang aja nih. Kita buang upasnya, pokoknya diambil yang bulatan bagian tengah yang ini teman-teman nih. Tuh, ini khasiatnya lebih mantap teman-teman nih. Kita potong dadu ya, kurang lebih 1 jagung lah teman-teman ya. Nah untuk cara ngasih makannya nanti kita naik lanjut, langsung aja dikasih makannya. Nah nih saya udah siapkan kunirnya teman-teman, sekarang tinggal ngasihnya ya. Jadi untuk pemakaian ini sore, seminggu cukup 2 kali, nggak usah banyak-banyak, 3 butir sejagung-jagung. Kita langsung aja ya. Oh. Jadi buat teman-teman, pokoknya bagian kunir yang tadi saya jelasin itu lebih berkhasiat tinggi ya. Ini seminggu cukup 2 kali. Kalau saya biasanya ini hari Selasa habis cabutan, sorenya 3 butir potongan kunir sejagung-jagung. Terus lagi nanti hari Jumat. Berarti 1 minggu itu 2 kali, hari Selasa sama Jumat aja cukup teman-teman ya. Aman, insya Allah merpatinya sehat, karena kunir itu tujuannya buat daya tahan tubuh, nafsu makan, insya Allah kuat, merpatinya fit. Walaupun kondisi hujan kayak gini insya Allah tetap aman ya teman-teman ya, karena pastilah kondisi kayak gini tuh burungnya kurang jemur. Terus apalagi kalau ada peyik-peyik yang diumbar habis hujan-hujanan masuk, itu kalau daya tahan tubuhnya nggak kuat itu lumayan berbahaya teman-teman. Jadi ini tipsnya proses pencegahan teman-teman ya, biar enggak pokernya berair, bukan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu biasanya kalau udah terlanjur kena pokernya berair, kita ulang perawatan pakai kayak gini ya lumayan bisa membantu lah. Cuman harus kita kasih tembak obat biar penyembuhannya prosesnya lebih cepat. Itu kalau udah terlanjur sakit, udah terlanjur poker berair ya. Kalau yang udah sakit, cara nyembuhinnya juga beda lagi teman-teman. Ada obatnya namanya Super N. Yang pas kemarin saya ke kandangnya Devon Redava nengok Jackson itu masih ternyata pakai Super N dan itu berhasil, Jacksonnya sembuh ya. Jadi cukup teman-teman ya, perawatannya simple kayak gitu ya. Perawatan yang modalnya nggak seberapa lah, yang jelas kunir, asinan, jagung harus dicuci, harus kering, air diganti, kandang rajin dibersihin biar tetap kering alasnya. Jadi mungkin cukup ya teman-teman video dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan buat teman-teman yang udah selalu support Bumi Merpati, tentunya saya ucapkan terima kasih juga. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time.